Salam kita yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, hingga kita selamatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Ganeng salat. Yang saya hormati host di Zoom hari ini dan teman seperjuangan atau bisa disebut teman-teman seperjuangan mungkin ya. Semoga diberikan kesehatan, amin. Amin. Adilah, amin. Amin. Sisi Resa, amin. Sisi Resa, amin. Abdul Rahmi. Di jadwal kali ini mungkin bro yang masuk lagi mungkin dikatakan jam kos bisa jadi ya. Ini Jam kos. Untuk menghadiri jadwal Jam kos. Iya. Jam kos. Jadi kelas kalian ya. Saya jadi wali kelas kalian. Kalian Masih masuk ke Rikis. Nomor. Ini bagus. Baik dokumentasi. Mau mulai ya teh. Jadi sekarang kita akan bertemakan dengan COVID. Sadayana apa? COVID sadayana. Susi terang COVID Susi. Susi. Eta saha? Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Nih Resa. Susi terang COVID terang. Susi tolong itunya dihurunginya. Dihurungi. Isa kan. Tadi ini sekolah hah? Cak. Itu ada pacar sampai itu pacar sampai. Oh, ayo mulai goblok. Itu lagi ngapain tuh? Resa. Itu yang Resa lagi ngapain Resa? Tolong yang Resa dibukain videonya. Boleh dong aku nanya sama kalian. Aku boleh nanya sama kalian. Boleh nanya sama Adila, boleh? Parem. Aing boleh nanya sama Ramdhani. Itu yang Resa videonya ya. Boleh? Mangga Kasep Mang. Begini ya. Lu kan tahu ya sekarang lagi COVID. Ya. Lu otok anjing. Lu otok. Lu kan tahu sekarang lagi COVID. Lu otok kan? Ya. Lu otok kan? Betul banget. Itu kayak gitu ya. Itu kayak corona. Hadir Pak. Rahmat. Bapak Ayah hadir. Lu otok kan? Ya, anu kekarek datang. Bapak Rahmat menit. tadi kami saya hadir. Pak hadir. Allahal-azim. Gorowokan. OTW cenah teh. Oke.
Nanti jatuh cinta kepada diri. Salman. Jadi berbicaranya Salman sendirian. Yang lain tidak usah dihiraukan. Yang di samping Salman itu, halo Salman. Salman. Salman, halo. Halo, iya Pak. Jadi yang berbicaranya Salman sendirian, itu temannya suruh diam dulu. Nah, terus siapa? yang lain jangan didengerin. Salman terus aja berbicara apa yang ingin Salman sampaikan. Jangan terpotong-potong. Ini direkam ya. Ini direkam, nanti kalau bagus kita upload ke YouTube. Kalau kurang bagus ya nanti kita potong-potong. Jadi Salman sekarang bisa merasakan kan bagaimana susahnya kalau jadi host itu, kalau jadi pembicara itu. Nah, sekarang manfaatkan waktu sebaik-baiknya ini untuk Salman bicara. Mau pemilihan ketua kelas yang baru silakan. Mau Salman untuk belajar berdakwah silakan. Nah, ini itu akan bergilir pada siapa saja nanti minggu depan atau ada kesempatan lagi Emram Dhani atau Adilah atau Reza. Jadi tolong dengarkan ketika Salman sekarang berbicara. Mau gaya seperti apa silakan, bebas ya. Yang penting bebas dalam kebaikan ya. Silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya Salman ya. Silakan lanjutkan ya. Salman. Oke. Saya lanjutkan. Tadi ada pembicaraan dulu sebentar dari guru kita. Jadi kita sekarang akan pemilihan ketua kelas, oke? Yang akan menjadi ketua kelas siapa? Jadi tangkal kita. Ngacung. Ngacung aja ngacung. Aing. Ngacung. Aing. Ngacung. Bisa. Nah, keluar kan bunyi. Larek jadi Udah betul. Yang kemana teh? Bikin lah kan. Larek jadi ketua Yasta. Oke. Mungkin dari saya begitu ya. Siapa yang mau menjadi ketua kelas? Siapa saja yang mau bisa. Boleh mau. Bisa ngacung. Apa namanya bahasa Indonesia itu? Ngacung. Cunghen aja, Cunghen. Ayo siapa? Men di foto men. Jadi pemilihan teh banyak saha gitu. Memilih menjadi KM. Itu di grup. Cunghen. Kayak di grup. Dilarang menjual membeli pada anak. Gini ya. Saya ada permainan buat kalian. Saya ada permainan buat kalian ya. Pertanyaannya mungkin bisa jawab kalian ya. Oke. Bisa jawab mungkin kalian ya. Atau di mochi apa? Bapak izin dulu ya. Pak Hadir. Ini Bapak Hadir tidak aja sekedap. Bu absen. Apa yang bareng IKWC? Bareng IKWC bareng-bareng.
Assalamualaikum. Awas. Yang ini apa? Ibu ada sekolah mual. Abu natu nopi orang itu diri. Ibu ada sekolah lagi. Ibu ada sekolah lagi. Satu kongnya. Ibu ada sekolah lagi. Body tipnya Umah pada belajar lah. Bapak napi izin dulu bentar ya Pak ya. Review. Panas ya? Panas ya? Mbak. Ih, Mbak. Baik, serius. Baik, Vi. Soleh. Kasep. Vivi, hanya sama aku lah. Ini pengennya jadi AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian semuanya. Ya, ngomong tadi ya. Kasihan tenap disuruh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru muncul. Gemes. Ya. Perhatian. Menghabiskan waktunya. Mana tuh hujan mandi teh? Mohon maaf baru muncul karena tadi pas kesini tuh motornya mogok kehabisan bensin di jalan. Siap. Dan 86. habis jemput saudara yang di rumah sakit. Bu, motor ibu mogok. Udah jangan dibahas. Stop. Apa aja. Bentar ya. Ibu absen dulu ya. Absen. Bangga. Temukan bahagia meski tak lama. Kalau nyanyi bagus atuh. Kecuali disuruh. Kamu boleh minta tugas nggak? Terima kasih. Adila, nyalain kameranya Dil. Agni, terus siapa lagi? Naila sama Yani. Adila, Ramdhani. Iya, Bu. Resa sama siapa aja, Res? Ya Robi. Resa sama siapa aja? Resa sama siapa aja? Resa? Eca jawab, Eca. Mungkin ini ya, apa nanti jaringannya jelek ya? You understand? Enak. Abi kenapa nggak pakai baju Pak? Yani, Retna. Naila sama siapa aja, Nay? Hadiri. Oh, sama Nopi. Papi sama Retno sama Mila sama udah Naila, Nopi, Retno. sama ada Ipi. Anu ya, anu ada Rapli sama siapa aja? Oke. Kenapa nggak pakai baju Pak? Kenapa pakai baju kayak gitu? Salman, Sahadai. Ibu aja pakai baju ngajar tinggali.
Enggak di situ juga atau di bajunya. Iya teh, Arif Rafi jeung Salman unggul di kobong. Kenapa, Bu? Tuh, hadir Ya. atau Asep. Asepnya atuh tong nyumput. Bila. Nah, Bu. Ya, sama. Hadir. Tidak hadir. Pakai baju pak ya, sing rapi. Reji sing ganti bajunya Reji. Resa saung kores. Sarang Nida, sarang Mila, sarang Susi. Nida, Mila, Susi. Risma. Si Tante Bu. Yang udah Ibu absen adalah Ramdhani, Resa, Agni, Naila, Nopi, Retno, Arif Rapli, Salman, Asep, Reji, Nida, Mila, Susi. Ibu Rahma sama Ai izin ke itu ke belakang katanya sebentar. Ya, Rahma sama Ai ya. Ya, tadi udah masuk. Rahma, bentar. Mari saya Jasmine saya dulu. Kita masuk ke bab 4 ya. Kenapa itu Pak? Ada bawang yang Bentar. Ibu bisa ikut dulu materinya. itu balik ke mana? Ini pas Ibu masuk, ini kalian lihat nggak? Apa namanya teh? Ibu buka dokumen, ada terlihat nggak di situ? Belum. Belum? Belum, Bu. Ayo masuk ayah ada. Nggak ada, Bu. Ya. Dari kartu merah sih. Mana? Lalu tapi anak kelas makasih ke tiket jaga weh. Tiket jaga semua. Oke, tunggu deh. Ada ya? Ada, Bu. Antosan Tata Rahman yang bantuin. Badan naon? Siti meninggal sih. Masar kita. Terus kata Amin nitip. Ya, terus aku nitip kata Amin kan dari keluar kan. Sampai keluar. Kemana? Misal kita beli. Kemarin kan udah ini ya, kayak standarisasi sertifikasi produk. Mengerti yang pas itu, pas SNI. Udah kan ya? Sebentar ya. Kata salah ya. Kata Sarah, kena ke atas notas, mesti tas di nakas. Dalamnya kartu jaga sadayana pasien kata Sarah. Kayak kata napikan deui kitu sore. Hilap. Sok aja ngobrol. Tadi mana ya? Ini punya siapa? Admit. Karena aku nggak tahu, tapi ini kan ya banyak. Ini lagi share screen.
Oh, bener. Buku mana? Pakai ini. Enggak, dari PDF mananya Pak Hodi? Bin hilap. Oh ini. Aduh, cetan. Lupa. Kemarin itu standarisasi sertifikasi produk ya. Sekarang ke nomor 2, Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional atau bisa disebut BSN. Untuk mendapatkan standar pengujian produk tentu harus ada pakem yang bisa diuji secara universal dan harus membawa manfaat secara teknologi, ekonomi, dan sosial. Pada dasarnya, standarisasi harus memuat 2 hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Standar teknik adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi bahan, produk, dan layanan. Jadi untuk mendapatkan produk yang standar harus memenuhi kadang tuh jelas tuh jelas ulang ya. Pada dasarnya standarisasi harus memuat 2 hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Standar teknik serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan meliputi bahan, produk, dan layanan. Jika bahan, produk, dan jasa gagal memenuhi 1 atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi standar. Jadi ketika suatu produk, misalnya kan kalau kita ini apa namanya tuh, misalnya kalau kita jualan makanan nih, jualan makanan sebelum mendapatkan apa namanya teh, misalkan ini sesuai apa enggak gitu kan, dicek. Itu teh kan harus punya izin rumah tangga, izin produksi rumah tangga, PIRT. Itu teh kan PIRT teh dilihat bahan makanannya apa aja, itu udah memenuhi standar atau belum gitu. Mau baik itu standar teknik maupun standar manajemen ya. Jadi intinya setiap apa yang kita buat itu harus memenuhi standar yang ada di situ. Yang tercantum di sini nih. Terus standar nasional juga sama, merupakan salah satu instrumen regulasi teknik yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional. Nah, kalau tadi itu bahan bakunya sesuai atau tidak, kalau sekarang standar nasional itu instrumen tuh kayak petunjuk regulasi teknik yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional, produk dalam negeri melalui regulasi teknik berbasis standarisasi dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu. Nah, setiap barang-barang yang ada ke ini pun, setiap barang-barang yang Mana tong kerdekeun asuh mukana setiap barang-barang yang siap. Bentar ya, ininya double. Setiap barang-barang yang emang datang dari Korea, Ibu gak jelas. ya benar-benar ya. Ibu gak jelas. Jelas nggak sekarang? Sekarang Jelas Bu, tapi putus-putus. nggak apa-apa putus-putus, jangan kamu sama aku aja putus-putus ya. Iya. Balik lagi. Sekarang jelas nggak? Ibu mah bucin. Gandeng Bila biar nggak ngantuk, kali ini suka tiba-tiba menghilang. Oke, gitu kan. gandeng. Ya, si Sandi hadir tuh kayaknya. Pada naon Ibu neruskan si Santi. Kan nggak ada, jadi nanyain semua lah Ibu G. Kangen Ya jadi nama dilamain ibu. sudah wae. Dila. Dengerin. Sekarang jelas nggak?
Jelas. Jelas. Nah, Putus. putus. Insya Allah. Baiklah. Gantian, we. Udah. Jadi apa namanya tadi teh udah kan ya. Jadi intinya setiap produk teh harus memenuhi standar. Nanti PDF-nya Ibu bagiin, itu boleh dicatat nanti setelah apel ini beres kan ya. Nah, jadi produk yang kan kalau produk standarisasi nasional mah apa namanya tadi teh? Nih, barang-barang mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Jadi kan setiap kosmetik Cina itu kan nggak semua ada. Kenapa? Kenapa? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas. Nah, jadi yang Ibu blog itu coba baca mencegah beredar barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik. Kan kalau misalnya kita dapat barang impor itu, kalau emang benar-benar resmi, harusnya lewat bea cukai kan. Di situ juga dicek itu ada BPOM atau enggak. Nah, barang-barang yang kita beli juga harusnya ada BPOM-nya biar aman kita makainya. Haria sama siapa aja di situ, Haria? Nah, untuk mencegah hal tersebut menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional atau yang bisa sering kita dengar dengan BSN untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinir kegiatan bidang standarisasi secara nasional. Badan Standarisasi Nasional (BSN) memiliki 4 fungsi, yaitu pengkajian standarisasi. Bentar ya. Yang pertama, pengkajian penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi. Jadi pengkajian teh kayak setiap produk tuh dilihat itu teh apa? Lamun di Numih mah ada ini nih, komposisi bahan atau barangnya tuh sesuai enggak gitu kan? Aman enggak kalau misalnya kalau mie berarti untuk dimakan, makanan itu aman enggak komposisinya gitu. Terus koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BSN, mengkoordinir kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. 4. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Pembinaan, dikasih fasilitas dan pembinaan itu semacam kayak pembelajaran, dikasih pengetahuan tentang apa namanya teh? Kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Terhadap kegiatan instansi. Jadi BSN-nya memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah. Terus yang 4, penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Penyelenggaraan pembinaan kayak tadi pembinaan kayak kita tuh kursus, kita tuh belajar lagi tentang itu gitu. Jadi diadakan agar semua orang tahu misalnya tuh produk yang aman dan bagus itu seperti apa. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketetausahaan organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Ini pembinaan dan pelayanan administrasi umum itu jadi emang ada kantornya untuk membuat apa namanya teh biar apa ya bentar. Jadi kan kalau misalkan kita bikin merek teh harus ke tempatnya langsung kan. Nah, ini teh mereka tuh menyediakan itu gitu. Sedangkan kewenangan BSN sebagai lembaga penentu standarisasi produk nasional sebagai berikut. 1. Menyusun rencana nasional secara makro. Kalau makro itu rencana nasional secara makro berarti kewenangan BSN itu BSN
sebagai lembaga penentu standarisasi produk nasional sebagai berikut: penyusun rencana nasional secara makro. Jadi menyusun rencana nasional teh, jadi punya rencana-rencana besar di bidangnya. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Perumusan kebijakan. Jadi kebijakannya apa aja gitu. Jadi tidak melebar kemana aja. Misalnya kalau standarnya per produk tuh standarnya apa aja. Terus misalnya teh gini, kan tahu nggak? Misalnya teh di sini suka jajan seblak Umi atau Cibai Umi. Tahu kan? Tahu. Nah, Cibai Umi teh biar bisa terkenal, dia harus melalui standar-standar yang harus dilewati. Teh misalnya teh komposisi makanannya apa aja, tempatnya steril atau enggak, kayak gitu. Itu baru bisanya teh bisa dibikin usaha yang emang orang lain bisa nyicipin itu tanpa harus orang lain bisa nyicipin itu dan bisa tahu produk itu ada di sekitaran kita gitu. Terus penetapan sistem informasi di bidangnya. Sistem informasi itu berupa misalnya BSN. BSN teh kalau misalnya dari barang apa aja, dari makanan apa aja. Kalian kenapa ya sadari ningali kamera? Terus kewenangan lain sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional. Perumusan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium. Nah, kalau makanan mungkin di sini bakal ada cek lab ya. Jadi si makanannya mengandung pewarna nggak gitu. Pewarnanya atau pengawetnya itu aman nggak untuk digunakan gitu kan. Penetapan SNI, pelaksanaan penelitian pengembangan bidangnya, dan penyelenggaraan pendidikan pelatihan di bidangnya. Ada yang tanyain nggak sampai sini? Cok, boleh ditanyain kalau misalnya baru saya ngejelasinnya. Kadang misalnya teh sinyal teh loading gitu atau enggak kedengeran pas ngejelasinnya. Hak cipta. Hak cipta. Mana emang Anda udah hak cipta belum? Belum. Tapi apa ya sekarang gitu gimana? Oh, Lebar dihilangkan gitu, Bu. Kalau hak cipta itu berarti bisa sih dijawab dan nanti juga pasti bakal ada itu. Hak cipta teh misalnya kalau zaman sekarang teh nyari produk bukan cuman produk barang dan jasa aja. Berarti hiburan pun kan ada hak ciptanya kayak bikin video iklan atau enggak kita punya konten YouTube terus orang ngejiplak itu. Padahal di situ itu milik kita gitu kan. Nah, itu kalau melanggar hak cipta bisa dikenain undang-undang atau si YouTube-nya di-banned. Itu contohnya satu itu yang YouTube. Terus kalau hak cipta misalnya dari makanan. Jadi setiap merek makanan yang pengen go internasional dia harus mendaftarkan produknya tersebut. Pas daftar produk teh dilihat itu tuh ada nggak di si produk itu teh udah pernah ada yang daftar nggak di Indonesia dengan nama itu gitu. Sebenarnya mah kan kita pasti tahu ada misalnya teh ayam geprek banyak kan di Cianjur. Cuman di situ rata-rata nggak semua dia memiliki hak cipta kan. Maksudnya mereknya kayak The Top itu udah didaftarin ya. PERT-nya gitu kan. Kalau misalnya di pinggir jalan mah jarang banget dia bikin merek terus dipatenin gitu. Kalau misalnya perusahaannya udah gede biasanya udah dipatenin. Sok siapa lagi yang mau nanya? Ibu, Apa? Ibu kan misalkan kalau suatu produk tidak BPOM itu teh ilegal atau gak aman bukan? Ya, jadi kalau produk yang tidak ada BPOM-nya, kenapa dikatakan jadi jarang lolos karena ada bahan-bahan tertentu kayak make up nih, ada merkurinya nggak gitu di situ. Kalau ada merkuri berarti nggak bisa lolos. Tapi kalau misalnya ada merkuri terus emang ada yang dibolehkan berapa persen, ya itu bisa lolos aja. Tergantung. Jadi BPOM itu mau untuk makanan, obat kan kayak gitu.
Jadi kan ada obat-obat tertentu yang emang terlalu besar dosisnya gitu, beda campurannya. Sok next siapa lagi yang mau nanya? Kalau udah nanya Ibu, nyari lagi di apa namanya teh materinya. Salman. Enggak. Apa sih Bu standar nasional Indonesia itu? Babari, SNI. Gimana astagfirullah. Ya Bu, aku mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda Bu. SNI itu standar nasional Indonesia. Indonesia berarti. Indonesia. Tergantung, tapi kalau nulisnya standar nasional tak nulisna kakarak itu berarti luar negeri gitu. Tapi biasanya nasional sih. Maksudnya teh logo standar nasional Indonesia teh atau kumaha? Standarisasi internasional nasional teh SNI teh nasional Indonesia. Nah, itu tuh berarti misalnya kalau dari helm, jadi itu ada beberapa layer di dalam helm teh harusnya ada berapa. Terus kalau misalnya apalagi ya, jadi ketahanan si helm itu tuh sampai berapa gitu diuji. Itu kalau misalnya emang dibebatkan 10 kali tetap bagus, berarti itu udah memenuhi standar. Ataukah digencet sama barang berat itu dia hancur nggak gitu kan. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi pas dia dijadiin standar teh karena emang si produknya teh bagus gitu. Oh, oke. Terima kasih Bu. Oke. Next siapa lagi? Dila mau naros? Naros atau Dila? Tuh nungarium tuh Bu. Oh, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak Ibu nge-share lagi. Kita balik lagi ke materi. Nanti Ibu kasih PDF-nya ya. Nah, Bu, ada nutiluan Bu, tah cicing diem wae Bu. Kita lanjut ke materi atau ya? Kita Nah, kita masuk ke evaluasi. Evaluasi pengendalian. Kelihatan udah? Kurang Bu, teka lihat. Lihat. Atau gede ke lah, memang bisa digitu-gitu kan? Jelas deh. Jelas Bu, ditap. Nih di sini Ya, bisa. evaluasi dan Pengendalian kualitas. Nah, pengertian evaluasi produk. Sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produk sebelum diluncurkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya. Evaluasi adalah yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, atau dihentikan. Adapun faktor yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produk berikut. Reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Dalam hal ini, konsumen melihat kinerja atau performance, karakter, operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Yang Ibu pahami di sini, jadi produk yang sebelum diluncurin teh kan ada tes pasar dulu nih. Itu udah pernah kan, udah dijelasin kemarin tes pasar teh. Mau itu jadi dari rasa, dari ketahanan si produk itu sampai kapan gitu kan.
Terus mana ya, bentar. Jadi setelah si produknya di tes pasar, itu kalau makanan mungkin jadi di tes ketahanannya sampai berapa sampai dia nggak bisa dimakan gitu. Terus ada lagi kalau misalnya barang, mau itu apa ya? Tidak memantau setiap kerusakan produk kemudian dicari penyebabnya. Jadi setiap produk yang dites pasar teh selain kadaluarsa, kalau misalnya barang oge kan kayak apa ya? Kayak misalnya kita beli barang, tahu IKEA nggak? Tahu IKEA nggak kalian? Tahu. Nah, Perawatan rumah. ya perabotan rumah kan itu tuh udah jelas bagus ya. Kenapa jadi di atas standar harganya? Karena emang paling apa ya, paling ngerti sama kebutuhan manusia. Kayak kalau di pasar makan mungkin itu juga sama, cuman kadang ada fungsi lain yang emang lebih bagus gitu. Nah itu juga dicari ketahanan kalau misalkan rak, lemari plastik, lemari kayu juga misalnya teh pasti pasarin teh. Kalau emang merek-merek yang bagus banget mah, itu pun ada tas ketahanannya. Dulu tuh ada meja Olimpik, itu tuh dari serbuk kayu, cuman kayu yang diolah lagi gitu kan. Nah itu setelah beberapa tahun, awalnya bagus nih, setelah beberapa tahun si kayunya teh Ibu rasa izin lah. Hah? Ibu rasa izin dulu. Mangga. Rasa izin dulu. Iya. Itu teh. Nih reputasi produk serta tanggung jawab. Jadi reputasi produk teh atau enggak motor juga produk kan. Si motor itu tuh setelah ada kan dulu mah HP Nokia yang pokoknya mah kayak window yang sering kita lihat, tahu kan? Tahu nggak window? Halo. Ada Windows XP, Windows 7, Windows 10. Windows 7 mah 7 itu ya. Windows 8, Windows 10. Nah, Windows 8 itu berarti kan pas diluncurin ternyata ada kekurangannya kan. Nah, terus diluncurin lagi lah Windows 10, berarti itu teh penyempurnaan produk. Nah, itu seperti itu salah satunya. Nah, konsumen melihat kinerja atau performance. Jadi pas kita pakai Windows 8 dan Windows 10, kita akan tahu rasanya seperti apa. Apa? Nah, sadari sih. Napa kabar teh? B. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau fitur, yaitu karakteristik sekunder dan pelengkap merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pengembangannya. Kalau misalnya ini kan, jadi ini semuanya bisa dimasukin ya, kayak mau produk makanan ataupun produk apa namanya teh, kayak motor, mobil, handphone. Nah, kalau di sini misalnya tuh handphone nih, contohnya. Berarti setiap merek, setiap handphone teh atau OS OG kan punya fitur masing-masing nih. Kalau misalnya Windows 8 seperti ini, Windows 10 seperti ini, atau enggak HP Oppo tuh bisa misalnya tuh kunci pakai muka gitu. Ngebuka kuncinya pakai muka gitu. Terus atau pelengkap merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangannya. Jadi kan setiap HP OG dari apa namanya teh, dari OS aja udah dari Android apa sampai sekarang tuh cuma ada yang tahu nggak sekarang HP Android kalian OS-nya apa aja? Itu. OS kalian apa aja? Bu. Ya kan ini lagi ngebahas contohin kalau kayak fitur apa namanya itu tadi teh, fitur handphone. Ada yang tahu nggak fitur handphone kalian apa aja? Bentar ya. Kayak fitur ini nih. Ya, tadi teh mana ya, lupa.
Mutu produk udah. Evaluasi ya. Sebentar ya kaliwat deng mananya. Ini nih. Contoh, kalian tahu nggak? Pernah ngecek nggak kamera handphone kalian, Android-nya? Cung, ada yang udah Android 10 belum? Nggak tahu. Nggak tahu. Padahal di sistem bisa diklik itu tuh. Yang C ya, langsung ke handalan. Reliability yaitu kemungkinan kecil yang akan mengalami kerusakan atau gagal. Digunakan berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Kehandalan teh kayak misalnya teh kuat banting nggak sih HP, atau kalau HP-nya udah penuh tuh ada error nggak sih HP-nya gitu. Terus kesesuaian dengan spesifikasi, conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Misalnya tuh misalnya teh kan tahu nggak HP Cross zaman dulu, ada yang tahu nggak? Salman. Ada yang tahu nggak? Nggak jelas, Bu. Ini kehandalan masih. Jadi tahu nggak HP ini, HP Cross, tahu nggak HP Cross? Tahu. Nah, HP Cross kan banyak ya. Ada pokoknya nama harga segitu teh udah banyak banget fiturnya, tapi ternyata sesuai nggak sama apa yang ada di situ? Sesuai nggak sama yang ada di situ? Di HP Crossna. Jadi kan setahu ibu ketika si HP Crossna emang baru apa namanya teh, jadi HP Cross itu kan aman, bukan aman. Jadi HP Cross teh emang komplit banget fiturnya teh, cuman tetap si fitur itu tuh nggak sesuai dengan apa yang ada di di HP tersebut. Daya tahan atau durability berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. F. Nah, lemari kami. Tuh kayu. F itu kemampuan pelayanan. Serviceability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Jadi setiap produk itu kalau misalnya HP Mas suka ada apa namanya teh? Suka ada jadi suka ada ini nih, customer service-nya atau enggak layanan produk layanan itu disediain untuk komplain setiap orang yang mau melakukan komplain tersebut. D. Estetika, stability merupakan karakter yang bersifat subjektif hingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi, refleksi,
Jadi pertimbangan saya refleksi pada yang G estetika merupakan karakteristik yang bersifat subjektif hingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari referensi atau pilihan pribadi. Estetik itu kayak apa ya? Subjektif. Jadi kita tuh kalau misalnya milih barang tuh pasti subjektif gitu. Kadang karena warnanya aja kita bisa milih sesuatu yang padahal warna biru tuh lebih bagus gitu. Kualitas yang dirasakan atau perceived quality bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut seperti meningkatkan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Selanjutnya ada penentuan mutu produk. Ada dua ibunya. Wah, 20 terminalnya. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar kualitas dari suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang A, kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan persaingan, bahkan dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Jadi ketika kita memiliki suatu produk, kita harus lebih baik dari itu. Kita minimal sama dan lebihnya adalah lebih baik dari produk pesaing tersebut. Yang B, manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut? Maksudnya di sini kan ada bahan yang belum jadi, ada bahan yang setengah jadi, ada bahan yang udah jadi. Jadi manfaat akhir dari produk itu tuh pengen diapain gitu. Yang C, keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk konsumen. Tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya memang terjamin atau berkualitas super. Ada yang tahu bedanya kualitas dan kuantitas? Ada yang tahu? Kalau kuantitas itu jumlah, jadi ada perusahaan yang memang dia menargetkan dengan jumlah banyak, tapi tidak pernah melihat itu dari segi kualitas. Kayak Cina kan KW, ada yang KW nih, produk KW-nya itu kan banyak banget produk yang bisa diciptakan dalam satu waktu. Itu dalam waktu cepat gitu kan, itu kualitas. Jadi kuantitas itu banyak sekali, tapi kalau kualitas mah berarti diperhatiin banget produksinya, hasilnya gitu kan. Nah, pengendalian mutu terhadap produk tentu sangat diperlukan. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian pengawasan kualitas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. 3. Pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan dengan mencegah terjadinya penyimpangan baik bahan, tenaga maupun kualitas barang. Jadi kualitas barang jadi serta untuk memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan 3, yaitu yang pertama pendekatan masukan, pendekatan proses, dan pendekatan keluaran. Kalau masukan itu kualitas produk akhir yang sangat ditentukan oleh kualitas masukan input, baik bahan baku
atau pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi yang Ibu ralat yang atas ya. Nih yang kualitas mana sih? Antara harga dan kualitas. Nah, yang B, manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai akhir atau produk tersebut untuk dilanjut? Jadi ini tergantung prosesnya. Jadi kalau misalnya ingin hasilnya, ini kan pendekatan masukan. Kalau ingin hasil akhirnya sangat pengen bagus, sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau input produksi, baik bahan baku atau pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi digunakan. Pengendalian kualitas berdasarkan pendekatan masukan adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku, cermat tenaga kerja yang digunakan, seleksi serta ketat, serta fasilitas yang pelengkapan produksi dipilih secara cermat. Maksud di sini adalah dari bahan baku aja udah udah diperhatiin baik-baik. Jadi bahan baku seperti apa yang boleh diproduksi gitu kan. Terus di sini juga jadi proses menetapkan standarnya teh ketat banget gitu kan terhadap spesifikasi bahan dari bahan baku serta tenaga kerja juga kan. Jadi bukan cuman orang yang mau kerja diterima, tapi benar-benar dia memiliki keahlian baru diterima. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses yang dijalankan sebelum melakukan proses produksi. Setiap pekerja lebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami. Jadi sebelum produksi itu pekerjanya harus tahu sebenarnya tuh kumaha sih cara kerjanya, kumaha sih apa aja sih yang harus kita produksi hari ini gitu, apa aja bahannya gitu kan. Kalau pendekatan keluaran dilakukan dengan cara melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan. Jadi hasil akhirnya dilihat dulu apakah itu sesuai pesanan atau apakah itu udah dipakai belum dengan standar yang udah ditentukan. 4. Manfaat pengendalian kualitas. Tercapainya efisiensi, jadi hemat waktu, hemat biaya gitu kan. Dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung waktu dan tenaga kerja. Penekanan biaya sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Jadi agar menjadi perusahaan yang besar teh kan minimal ketika harga murah banyak orang yang nyari, tapi kualitas juga nggak ketinggalan gitu. Pasti itu banyak dicari. C. Meningkatkan penjualan di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Meningkatkan penjualan di samping karena harga jual relatif rendah karena kualitas barang yang terjamin. Nah, udah murah, kejamin gitu. Banyak banget pasti yang nyari. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga bersaing. 5. Melakukan evaluasi kualitas produk. Evaluasi yang pertama, evaluasi pada kualitas produk yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk. Jadi ketika barangnya udah jadi, mau itu makanan atau apapun, jadi harus melewati quality control. Kalau makanan mungkin dicek ya masa misalnya tuh barang itu dengan makanan itu tuh dicek ya berapa lama bisa basi gitu. Ada quality controlnya. Kalau misalnya ini tuh harus ditarik dari pasaran sebelum tanggal berapa gitu kan. Terus evaluasi terhadap persepsi karyawan. Mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas dan evaluasi tingkat komitmen pada karyawan dan manajer terhadap kualitas. Jadi ada komitmen atau perjanjian dari awal evaluasi nanti. Jadi harus cara pandangnya itu satu, pokoknya mah barang ini yang kita proses itu harus harus baik gitu, nggak boleh sampai asal-asalan, nggak sesuai gitu kan. Evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan. Misalnya, kalau suatu produk itu
biasanya nggak pernah basi nih gitu kan. Kalau kurang dari 2 minggu tiba-tiba basi, berarti di situ ada kesalahan, misalnya cara penggorengannya tidak sesuai dengan seperti biasanya. Terus evaluasi tingkat kerusakan. Udah ya tadi teh. Ada yang tanya nggak di sampai sini? Pak Bu. Yang nggak paham di mana boleh ditanyain. Yang nggak paham boleh bertanya. Udah Bu. Ibu, Ah, itu Bu yang pengendalian Bu kurang ngerti. pengendalian. Bu. Mana? Oh, tercapainya efisiensi. Pengendalian itu kan ada 4 ya. Yang pertama, tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung waktu tenaga kerja. Jadi di sini kan tercapainya efisiensi. Efisien itu boleh dari kan dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung. Pendukung Bu, waktu tenaga kerja apa? kumaha Ibu pengendalian? Ayo Dila, Dar. Kumaha Ibu dia? kumaha pengendalian teh? Maksudna Pengendalian teh jadi kan pengendalian kualitas. Jadi kan kualitasnya harus sesuai standar, jadi harus dikendaliin gitu. Pengendalian kualitas perusahaan memiliki manfaat nanti tercapainya efisiensi. Jadi lamun misalkan dari waktu itu pas kita produksi itu misalnya seminggu, ketika ada apa namanya ada evaluasi dengan 5 hari bisa selesai, berarti itu tercapai waktu yang lebih rendah dengan adanya pengendalian, tercapainya efisiensi. Tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung waktu dan tenaga kerja. Misalnya tuh kan waktunya harus seminggu nih beres. Ketika dia mengerjakan sesuai standar, semuanya beres tepat waktu gitu. Jadi nggak boros gitu. Itu pengendalian. Itu yang poin A. Yang B, menekan biaya sehingga biaya rata dan harga jual menjadi rendah. Jadi dengan misalnya teh menekan biaya teh misalnya si produk teh, jadi kita membeli sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang pertama, jadi si produknya tuh apa namanya teh, harga jualnya rendah tapi kualitasnya bagus gitu. Yang C, meningkatkan penjualan di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas yang barang yang terjamin. Kan di Indonesia kebanyakan kalau banyak nggak enak gitu kan. Ini mah beda, ini tuh ingin memuaskan konsumen dengan harga yang miring tapi juga kualitasnya terjamin. D, manfaat bagi konsumen. Konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Misalnya, contohnya naon ya? Misalnya, harga bersaing teh misalnya apa ya? Gori-gorio kan sama Oreo lebih enak Oreo, tapi Gori-gorio ge masih bisa dimakan dan lumayan enak gitu. Ngerti nggak? Ini boleh dibaca dulu, dirangkum enggak? Siap. Yang ini ya, yang 2. Nih, silahkan. Kamu bisa dimatiin nggak? Apanya? Nggak, aku. Matanya dipakai. Kamera dah. Oh. Matiin dulu. Boleh dingin. Oh itu. Nah itu, sampai ini. Enggak, kita nggak usah.
Sok, silahkan ditulis ya. Nulis dulu. Silahkan silakan ditulis. Dibaca baik-baik. Badan Pengatur Standarisasi Pondok Nasional. Produk. Garis baru. Untuk menetapkan standar pengujian produk. Untuk menetapkan standar pengujian produk. Tengah ke koma. Tentu harus ada prakerin, pakem teh jadi teas kayaknya pakem yang bisa diuji secara universal. Can koma. Dan harus membawa manfaat secara teknologi, ekonomi, dan sosial, titik. Alenia baru pada dasar. Gak usah dibacain ya. Gak bisa baca. Sampai jam berapa? Bapak itu teringat. Adalah malam. Maksudnya kalau kami Ayo, Pak. Yang anda perendah apa yang anda? Panggil di situ apa lo?
Sembilan bisa? Terasa ke screenan pastikan kameranya. Hah? Ke screenan pastikan kamera. Usi kemana? Resana? Kok nggak ada? Bukan tadi izin dulu. Oh, nah jadi Usi sendiri didinya. Iya, Raya buka. Oh iya, jemputnya. Bute lagi. Nah, Dirangkum lah, Bu. Kameranya nyalain. Saya nyabunya. Nanti Ibu kirimin ya si PDF-nya di grup. Jadi kalian bisa baca. Ya. Ibu udah nulisnya, Bu. Keluar boleh. Ntar Ibu tutup dulu. Dicukupkan sampai ini. Selamat bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.